Ya bisa bilang penyanyi ya, tapi penyanyi paduan suara. Nah, saya kebetulan nggak bisa bawa motor dan mobil, jadi saya 90% kegiatan saya itu pakai bus. Dan saya ini kayaknya manusia yang nggak tahu diri karena saya tinggal di Jimbaran tapi demennya jalan-jalan sampai ke Ubud. Dan itu saya kebantu banget sama TMD karena pengalaman saya itu saya pernah harus tampil nyanyi di Sanur, di Tabanan, dan itu kalau dari Jimbaran ke Tabanan atau ke Sanur itu ke Sanur aja bisa 40 ribuan, 45 lah let's say itu sekali jalan. Kalau ke Tabanan waktu itu saya pernah iseng cek itu 70 ribu sekali jalan naik motor, berarti which is balik 100 ribuan bolak-balik untuk sekali jalan. Nah, menurut saya kalau saya tuh tahu TMD berhenti memang kebetulan pas saya di Depok karena memang saya dari Depok ya. Dampaknya mungkin udah banyak yang bilang ya, cuma tadi belum sempat mention bahwa dampak TMD diberhentikan salah satunya adalah banyaknya supir bus dan ya bagian yang maintenance yang kehilangan pekerjaan, of course. Karena tadi sempat ditanya 280 driver ya. 280 driver itu kehilangan pekerjaan, which is itu angka yang sangat gede ya, 280 dibandingkan 4 juta masyarakat Bali itu mungkin sekitar 0,5% lah ya. Saya nggak pakai kalkulator jadi. Guru matematika. Nah, terus saya memang anak matematika, tapi saya bukan anak ekonomi, jadi mungkin hitungan saya salah ya. Cuma kalau dibilang Bali itu gak ada anggaran untuk transportasi publik, itu menurut saya maaf aja omong kosong. Kenapa? Karena tadi saya coba hitung-hitung anggaran pemasukan Bali, APBD Bali dibandingkan sama anggaran Penambes gitu, Transmetro Dewata. Transmetro Dewata itu 90 miliar per tahun anggarannya. Berarti kalau dibagi 12 itu 7,5 miliar. Sedangkan APBD Bali itu 1.737 miliar. Which is kalau di persenin kasar-kasarannya itu sekitar 0,4%. 0,4% tadi. Catatan saya di HP saya mati jadi nggak bisa lihat. Kalaupun mau pakai selisih dari penerimaan dan pengeluaran APBD Bali itu berarti sekitar 365 miliar dibanding sama anggaran TMD-nya itu berarti sekitar tadi saya hitung sekitar 2%. Itu kayaknya dibanding sama anggaran-anggaran yang lain saya rasa sebenarnya masih bisa banget kok gitu. Jadi sebenarnya menjadi pertanyaan juga kenapa TMD diberhentiin gitu. Dan masalah kemacetan itu saya ngerasain banget karena kayak misalnya tadi saya janjian sama beli termana karena mau naik TMD kan, itu saya bisa 2 jam lebih di jalan karena ya ampun Imam Bonjol itu jalan rangka menurut saya karena macetnya ampun dah. Jadi kalau dibilang teman bus itu bikin macet ya, sekarang teman bus diberhentiin makin macet nggak pertanyaannya, makin macet kan. Dan apa ya, sebenarnya banyak banget yang mau saya bilang cuma karena ini agak lupa. Tapi apa ya, saya tuh sebenarnya termasuk yang cukup privilege karena saya masih bisa mau naik Gojek bolak-balik juga masih bisa dibiayain gitu. Tapi buat adik-adik yang mungkin nggak apa ya, ekonominya nggak cukup untuk naik Gojek itu kan ya nggak make sense gitu. Saya dulu sebelum tahu bus itu saya PP naik Gojek, itu abang saya kasihan banget, seperempat gajinya habis buat biayain Gojek saya. Itu kalau saya mau kalkulasiin itu sekitar 2 juta buat Gojek doang. Buat Gojek doang ya. Padahal saya kegiatannya nggak jauh-jauh dari ke kampus atau nggak latihan paduan suara. Sedikit itu kegiatannya bisa 2 juta, gimana kalau saya gak ada TMD terus saya mau jalan-jalan itu habis berapa? Itu baru dari segi uang. Kalau solusi
kalau misalnya ditanya apa yang bisa saya kontribusikan untuk menyadarkan masyarakat Bali, saya tuh sama teman-teman saya udah kayak konsultan transportasi umum. Karena tiap kali mereka mau naik bus, mereka selalu nanya sama saya, "Jess, naik ini mau kesini naik teman bus nomor berapa ya? Kalau misalnya mau kesini katanya di mana ya?" Itu saya yang nunjukin. Woi, mantap. Ini drivernya ada Ceng. Tadi kayaknya driver-drivernya ada yang sampai kalau saya saking seringnya. Sama-sama kenal kan? Dan terbantu banget juga tracking dengan mitra data. Walaupun sebenarnya saya berharapnya bisa lewat Gmaps juga, karena kalau di Depok memang bisa lewat Gmaps ya. Dan memang haltenya itu masih nggak kelihatan, karena dia kan penunjuknya cuma ini halte bus kelas metro Dewata, atau enggak di aspalnya tuh ada bus stop gitu ya. Kalau di Jakarta kan ada BRT dan non BRT. Yang non BRT itu mereka pakai papan gede, kayak papan gede itu, terus tulisannya ada halte apa, terus yang lewat tuh jam pinko nomor berapa atau bus berapa, biasanya kayak gitu. Semoga di Bali bisa. Dan saya sempat lihat informasi juga, sebenarnya salah satu cara untuk memaksa masyarakat naik transportasi umum adalah dengan memahalkan pajak kendaraan pertama, terus yang kedua itu menerapkan TOD, transit on, saya lupa kepanjangannya, tapi intinya dia tiap mau di ruas jalan tertentu, tiap masuk itu kayak jalan tol jadinya, jadi mereka harus bayar. Ya udah biarin aja orang yang mau bayar itu bayar gitu loh. Wah, bakal demo tuh. Ya, tapi dengan transportasi umum yang terintegrasi itu saya yakin ya it's not a problem harusnya ya, harusnya kalau untuk memaksa masyarakat naik transportasi umum kayak gitu. Ya semoga maksud saya gini, Bali itu kan pariwisata internasional ya, pariwisata elit kok transportasi umumnya sulit tuh piye? Nah, gue. Nah, yo gue kepepet. Gue pedot. Dan dari saya kata-kata Erik seorang wali kota dari Bogota, bahwa ya negara maju itu bukan orang miskin punya mobil, tetapi orang kaya itu mau naik transportasi umum. Dan kalau ingin menciptakan negara yang inklusif, berarti harusnya disabilitas bisa kemana-mana sendiri tanpa harus didampingi karena infrastrukturnya yang nggak aksesibel. Demi menciptakan SDG nomor 11 kita dari Terima kasih. Tapi